Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta webinar Hukum Waris Islam seri 1 by Labi.co. Selanjutnya acara akan dibimbing oleh moderator Bapak Andasmara Rizky Pranata, SH, SMN, LLM, yang saat ini sedang menjadi kandidat untuk program magister di Universitas of Malaya. Kepada program doktor maksud saya. Kepada Bapak Andasmara dipersilakan untuk melanjutkan acara. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah waktunya dan ternyata langsung ramai ya, 122 orang. Jadi kita mulai saja langsung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para pemateri kita dan juga tentunya para peserta webinar Hukum Waris Islam, Teori dan Praktik. Seringkali kita dengar hal-hal mengenai waris ini menjadi permasalahan yang seolah-olah pelik, terutama mengenai pembagian, penghitungan, dan penentuan hukum waris yang akan kita gunakan. Namun tentu sebagai muslim dan muslimah, kita harus memahami dan menggunakan hukum waris Islam. Webinar kali ini adalah episode pertama dari series webinar hukum Islam yang akan dibuat kelanjutannya dan akan membahas lebih dalam lagi mengenai hukum waris di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang ingin bertanya dan mungkin pertanyaannya belum puas terjawab, jangan keluar dari grup WhatsApp kita karena kita akan buat lagi webinar-webinar seperti ini yang akan lebih dalam membahas mengenai hukum waris. Kemudian saya sampaikan dulu sebelum memulai webinar, ketentuan-ketentuan dalam ruang webinar, yaitu pertama nanti untuk link yang berisikan materi para pembicara dan sertifikat akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan melalui Google Form atau melalui grup WhatsApp kita. Kemudian peserta webinar diharapkan dapat bergabung di room 10-15 menit, tadi sudah bergabung semua. Kemudian diperbolehkan untuk mengaktifkan kamera hanya apabila diizinkan oleh host. Peserta diharapkan tidak menyebarluaskan juga link webinar kepada siapapun yang tidak mendaftar ke dalam webinar atau tidak berada di dalam grup WhatsApp kita. Kemudian peserta diharapkan agar menonaktifkan dulu mikrofon atau mute sampai diizinkan sama hostnya. Kemudian bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengisi melalui kolom komentar dengan format sebagai berikut, nama, dan kemudian boleh langsung pertanyaannya, atau kalau mewakili instansi atau institusi, silakan. Kemudian panitia akan mengirimkan link Google Form khusus di acara bagi para peserta yang akan mendapatkan e-sertifikat nanti. Jadi cuma peserta yang ikut sampai akhir yang nanti akan mendapatkan e-sertifikat. Kemudian koreksi sedikit, jadi peserta diperbolehkan dan dianjurkan juga untuk membuka video aja, nggak ada masalah. Kemudian tanpa berlarut-larut lagi, mari kita mulai pembukaan hari ini dengan keynote speaker kita, Ustadz Haji Saiful Akib, LCMA, ya, konsultan waris Al-Azhar, kemudian beliau juga ketua Ta'amir Universitas Al-Azhar dan dosen di STEI. Dengan judul keynote speech beliau, yaitu kewajiban pelaksanaan pembagian waris sesuai dengan hukum Islam. Untuk Ustadz, dipersilakan. Saya share ini ya materinya. Tolong izinkan ya. Tolong diizinkan host untuk berikan saya share materi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat serta seminar melalui Zoom meeting ini tentang kewajiban menghitung waris dan membagi waris secara Islami yang kami rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan terutama pelaksana webinar ini yaitu keluarga besar dari Ibu Teti, yang mudah-mudahan senantiasa memberikan rahmat dan anugerah dalam kehidupan kita semuanya, serta para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bisa bersilaturahim, kita bisa bermuajahah dalam rangka kita membahas dan kembali memahami tentang bagaimana perihal hukum waris Islam yang Allah turunkan dan Rasul ajarkan pada kita semua untuk dijadikan sebagai sarana menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, ya, saya ingin memperkenalkan sedikit, walaupun disampaikan oleh moderator kita pada. Jadi sebagai disampaikan tadi, saya Saiful Akib yang merupakan konsultan waris Al-Azhar Sentra Timur, Jakarta Timur, dan juga sekaligus diamanatkan untuk periode ini sebagai Ketua Takmir Masjid Raya Al-Azhar, bukan Universitas Al-Azhar, tapi Masjid Raya Al-Azhar yang ada di depan Wali Kota Jakarta Timur, dalam rangka kita memahami dan mengembangkan dakwah Islam melalui konteks warisan. Maka kami membuat satu tim yang disebut dengan tim Iwaris. Sejak tahun 2014 yang lalu, kami telah launching dengan aplikasi Iwaris yang itu bisa di-download dengan secara gratis. Alhamdulillah, pada saat ini sudah hampir 90 ribuan yang mendownload aplikasi tersebut, sehingga tekad kami adalah bagaimana memberikan pemahaman pada umat Islam secara umum tentang bagaimana menghitung waris secara Islami dan tanpa ada masalah. Itulah sekedar sekilas dan kemudian sebagai latar belakang saya di samping pernah di pesantren Pondok Modern Gontor, kemudian saya juga pernah belajar di Al-Azhar Kairo, dan juga melanjutkan di UIN Syarif Hidayatullah. Itulah latar belakang saya, dan tesis saya berkaitan dengan masalah menerapkan atau membahas tentang bagaimana pelaksanaan waris Islam bagi masyarakat Betawi dalam rangka kita memahami sejauh mana sikap umat Islam dalam konteks waris Islam ini. Saya kira itu sekedar perkenalan, dan mari saja dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat peserta webinar yang mati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya ketika Allah menurunkan firman-Nya tentang ayat-ayat waris ini, ternyata dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah akhiri ayatnya kata-kata faridatan minallah. Nah, di sini pada tema ini dan faridatan minallah itu menggambarkan, memberikan makna pada kita bahwa penerapan penghitungan waris secara Islami menurut Al-Qur'an adalah hukumnya fardu, wajib. Ini tetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu memahami sejauh mana letak kewajiban itu. Dan sebagaimana Allah ajar kepada kita melalui Rasulnya juga dan para sahabat, kita akan memahami sejauh mana penting memahami waris Islam yang menjadi acuan dalam rangka kita menjaga kasus waris, terutama bagi mereka-mereka yang belum memahami secara dasar, secara detail tentang bagaimana penghitungan waris Islam itu. Kita akan coba lihat dasar syariahnya apa. Nah, yang pertama dasar syariah tentang perintah melaksanakan hukum waris Islam ini. Kita lihat surah An-Nisa ayat 11, saya bacakan pelan-pelan sambil kita coba terjemahkan sedikit untuk kita memahami bagaimana cara kita memahami ayat yang Allah turunkan pada kita semuanya. Awal ayat dikatakan yusikumullah, yang artinya Allah berwasiat kepada kita, maksudnya kepada kalian semuanya. Fi auladi anak-anak kalian. Oleh karenanya yang namanya warisan itu untuk generasi berikutnya, bukan untuk generasi saat ini. Sehingga kata fi auladikum menggambarkan anak-anak kalian dengan prinsip dasar dalam arti itu lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki 2 kali jatah perempuan.
Fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna thulutsa ma tarok. Kalau yang ditinggalkan adalah wanita-wanita atau anak dari dua atau lebih, yang kedua di atas dua dan seterusnya, falahunna thulutsa ma tarok. Maka baginya 2/3 bagian. Wa in kanat wahidatan, kalau seandainya dia hanya satu anak perempuan saja, falahan nisf, baginya setengah. Kalau kamu perhatikan dengan ungkapan kata-kata an-nisa di sini, yang itu merupakan adalah anak perempuan. Beda dengan ungkapan kata al-walad atau aulad, bahwa walad itu dalam bahasa Arab mengandung 2 makna. Bisa berarti anak laki-laki, bisa berarti anak perempuan. Nah, sehingga ini perlu dicatat dan dipertahankan pemahaman ini. Kenapa? Karena ke depan akan banyak masalah yang berkaitan masalah makna kata-kata ibn dan bin dan makna kata-kata walad. Jadi kalau ibn adalah anak laki-laki, al-bin adalah anak perempuan. Sehingga domirnya pun berubah. Kalau ibn domirnya hu, kalau bin domirnya ha. Maka kata-kata wa in kanat wahidatan falaha. Ini berarti untuk anak perempuan saja. Kemudian berikutnya wali abawaihi, dan untuk kedua orang tuanya likuli wahidin minhuma sudus. Bagi keduanya masing-masing 1/6. Mimma taroka, jika ditinggalkan hartanya, in kana lahu walad. Nah ini. Jadi jika dia atau mayit meninggalkan walad. Walad itu bisa laki bisa perempuan. Jadi bedakan antara kata-kata nisa yang merupakan bintun dengan walad yang merupakan perpaduan antara. Fa in lam yakun lahu walad, kalau dia nggak punya anak, baik laki maupun perempuan, wa warisahu abawahu, maka bapak ibunya lah yang menjadi asobah. Kemudian fali ummihi sulus, dijelaskan oleh Allah Taala, bagi ibunya 1/3. Tadi kaidahnya li zakari mislu hadzal unsayain. Laki-laki 2 kali jatah perempuan. Kalau ibu sebutkan 1/3, berarti bapaknya 2/3. Itulah kaidah hukum Islam seperti itu. Fa in kana lahu ikhwatun, kalau seandainya mayit memiliki saudara yang banyak, artinya 2 atau lebih, fali ummi sudus, maka saudara tersebut jika lebih dari 2 atau lebih bisa menghijab jatah ibu dari 1/3 menjadi 1/6, sudus. Dan itu semuanya syaratnya mimba diwasiyatin yusi biha audain. Itu semuanya menjadi harta waris setelah ditunaikan wasiat dan hutang mayit. Aba ukum wa bena ukum la tadruna ayum aqrabu lakum naf'a. Kalian sering terjadi mana sebenarnya lebih dekat hubungannya antara ayah dan anak dalam masalah warisan ini. Nanti kita lihat ada hadis tentang dasar warisan dalam hadis Nabi SAW. Kemudian faridatan minallah, ini tetapan mutlak dari Allah, berarti wajib. Innallaha kana aliman hakima, dan ketahuilah Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang kedua dari hadis Nabi SAW tentang perintah kita menjalankan hukum Islam ini dengan cara pembagiannya. Dari Ibnu Abbas dikatakan kalau Rasulullah SAW al-hikul faraida bi ahliha, berikanlah faraid kepada yang berhak. Kemudian fama bakia, adapun jika sisa dari yang berhak itu fahuwa li aula rajulin zakarin, maka itu merupakan jatah laki-laki yang terdekat melalui jalur laki-laki yang dengan asobah. Inilah dasar pemikiran yang menetapkan tentang bagaimana wajibnya sebagai seorang muslim untuk menjadikan ini sebagai syarat dan ketentuan kewajiban dan syarat Islam dalam hukum waris ini. Maka kita jelaskan secara maknawi. Makna dari ayat tersebut, pada ayat di atas menunjukkan sebuah perintah untuk menghitung warisan secara syariat. Karena yang berwasiat adalah Allah. Karena Allah yang berwasiat, isyarat bahwa harta waris tersebut setelah ditinggal mati oleh pemiliknya, itu kembali kepada Allah SWT. Dan ini tertuang dalam doa yang kita sering baca kalau ada orang meninggal dunia. Ini dengan doa istirja. Itu kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi. Kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah SWT. Apa itu kami? Semua. Diri kita, harta kita, jiwa kita kembali kepada Allah SWT. Inilah yang terkembalikan bahwasanya bagi konsekuensi logisnya bahwa seseorang ahli waris yang menggunakan harta warisan sebelum dihitung secara syariat menurut aturan agama Allah, berarti dia melakukan kezaliman di situ. Karena tidak mengikuti aturan agama Allah SWT.
Yang kedua, kewajiban menghitung waris sesuai syariat atau filosofis, tetapi dalam bentuk angka-angka praktis dan terinci. Yang mungkin Bapak sekalian pernah mendengar dengan 6 bilangan yang merupakan itu persentase dalam warisan dalam Islam. Itulah bilangan 1/8, kemudian 1/6, 1/4, 1/3, setengah, dan 2/3. Ini disebut dengan kata-kata furudul muqaddarah, ketetapan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya atas dasar furudul muqaddarah ini, kami dan teman-teman dalam sebuah tim aplikasi waris, tujuannya apa? Untuk mengabadikan bilangan-bilangan ini. Sehingga tidak lagi orang keliru, tidak ada kata 1/9, nggak ada kata 1/7 dan seterusnya. Yang ada hanya 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, setengah, dan 2/3. Secara filosofis juga, pemilikan hak dalam Islam itu nggak ada yang murni 100%, 100%, atau satu utuh. Maka bagi wanita ketika jumlahnya banyak, hanya 2/3 saja. Kenapa demikian? Karena ada fenomena dalam syariat Islam itu disebut dengan kata-kata wasiat. Di mana wasiatnya maksimal hanya 1/3. Berarti matching dengan 2/3 ini. Inilah filosofi dalam memahami makna warisan dalam Islam itu. Dan perhitungan tersebut harus segera ketika terjadi kematian. Kenapa? Dikhawatirkan akan ada kematian lain yang muncul dari ahli warisnya. Padahal ketika seorang meninggal dunia, maka hartanya menjadi warisan bagi ahli warisnya. Berarti ahli waris punya hak di situ. Nah, manakala belum dihitung secara segera, berarti ada hak yang terzolimi dalam rangka ini dan menggunakan harta warisan tersebut. Inilah indahnya syariat ini untuk mencerminkan pada kita tidak ada lagi unsur kezaliman dalam memanfaatkan harta yang diterima dari kita semuanya. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa dasar hukum waris Islam? Tadi kita katakan sebagai dasar disyariatkan waris Islam ini yang merupakan kewajiban. Sekarang dasar pelaksanaan waris Islam ini. Pertama adalah ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak kebenaran. Yaitulah dari mulai ayat 11, bahkan 9 sebagai nasihat, kemudian ayat 12 dengan perhitungan juga, 13 sebagai balasan bagi mereka yang menjalankan hukum Islam, dan 14 sebagai ancaman. Jadi mereka yang tidak mau menjalankan hukum Islam ini ada ancamannya dalam surah An-Nisa ayat 14 itu. Dan kemudian juga ayat 176 terkait dengan bagaimana ketika seorang tidak punya keturunan anak dan seterusnya. Ini terkait dengan dasar-dasar syariat penerapan hukum bilangan-bilangan yang jelas. Yang kedua melalui as-sunnah. Kenapa sunnah? Karena sunnah sebagai penjelasan dari Al-Quran. Seperti yang Rasul katakan terkait dengan bagaimana prinsip memahami keterangan dari sunnah ini, masalah seseorang yang pernah berwasiat dan itu wasiatnya kepada ahli waris. Dalam Al-Baqarah 80 jelaskan demikian rupa. Kata Allah dalam firman-Nya, wa idza kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Ini berarti jelas oleh hadis Nabi SAW. Dari ini Abbas dikatakan, qala kana malu lil waladi. Kata Rasulullah, dulu harta itu otomatis menjadi milik anak ketika orang tua meninggal. Wa kanatil wasiyah lil walidain. Kemudian wasiat untuk kedua orang tua. Kita sadar bahwasanya orang tua merupakan ahli waris juga, sebagai ashabul furud juga. Maka kata Rasulullah, Allah menghapusnya min dzalika dari semuanya itu. Mahabba apa yang dicintai seorang faja'ala lidzakari mislu hadzil unsayain. Maka berikut tetapkanlah ayat 11 surah An-Nisa tentang prinsip laki-laki 2 kali jatah perempuan. Wa ja'ala lil abawaini likulli wahidin minhuma sudus. Dan bagi kedua orang tuanya ketika ada anak mendapatkan jatah 1/6 masing-masing. Wa ja'ala lil mar'ati as-sumun. Adapun untuk istri sebagai istri dari suami as-sumun yaitu 1/8. Kemudian warubu jika tidak ada anak, wali zauji asyatar bagi suami setengah jika nggak ada anak, warubu jika ada anak. Jelas dalam hadis Nabi SAW tentang bagaimana pola penghitungan waris Islam itu. Artinya ketika kita berupaya memahami sejauh mana detailnya aturan agama Allah ini masalah warisan tidak dilakukan lagi. Nah, tinggal pada kita sebagai partner hukum dan juga yang berkecimpung
dalam seorang itu, maka sebagai seorang muslim harus sadar, Islam menghadirkan metode dan pola waris yang sempurna dan tidak ada masalah di dalamnya itu. Dasar ketiga adalah untuk menyikapi keglobalan ayat dan keglobalan as-sunnah. Kadang banyak terjadi pada zaman-zaman sahabat dan belum terjadi pada zaman Rasulullah. Seperti umpamanya ketika terjadi penghitungan ar-rod dan aul. Itu terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Berarti itu Umar bukan seorang nabi, tidak melahirkan sunnah, maka dia namanya fikih sebagai kesimpulan dari keglobalan Al-Quran as-sunnah itu. Maka dalam fikih ini dalil praktis sebagai kesimpulan dari dalil Al-Quran dan as-sunnah yang bersifat global dan umum. Contoh kasus semuanya dalam fikih ini seperti pada masalah harta bersama. Zaman Rasulullah tidak pernah dibicara harta bersama. Karena memang pada saat itu yang namanya wanita itu tidak pernah melahirkan harta dalam hidupnya. Tidak berusaha mengumpulkan harta dalam hidupnya. Karena wanita hanya ibu rumah tangga saja. Mengurus mendidik anaknya saja. Tapi berkembang pada zaman sahabat dan seterusnya. Sampai pada zaman Ali juga berkembang. Sehingga terjadi perselisihan. Kira-kira ketika seorang istri punya kemampuan melahirkan harta dalam kehidupan rumah tangganya. Gimana cara penghitungannya? Maka ada istilah harta bersama. Nah, dalam istilah fikih Imam Ali radhiyallahu an dikenal kata bait zaujiyah, artinya rumah hasil pernikahan. Nah, ini kita harus pahami sehingga dalam ijtihad saya sebagai tim waris ini memberikan macam pilihan kepada para klien bahwasanya di dalam harta bersama itu kita melihat dari kontribusi. Di mana itu tertuang pada surat An-Nisa ayat 32 yang filosofinya mengatakan bahwasanya bagi laki-laki punya jatah apa yang dia usahakan dan bagi perempuan punya jatah apa yang dia usahakan. Maka saya simpulkan dari ayat dan hadis tersebut sebagai kesimpulan hukum cara fikih bahwa dalam harta bersama ada dua kemungkinan. Ada 30-70 persentasenya, ada 50-50 persentasenya. Bagaimana? Sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kalau seorang istri sifatnya hanya mengembangkan harta suaminya saja dan mulai dari suami, maka persentasenya 30-70. Artinya ketika suami itu meninggal, maka seorang istri sudah dapat bagian dari harta bersama 30% dari harta itu. Sementara 70% sebagai harta waris sebagai tirkahnya. Dan jika suami istri bekerja bersama-sama jadi satu dan sama besarnya dalam persentase ini, maka masing-masing mendapatkan 50% dari bagian harta tersebut sebelum dihitung cara waris Islam. Oleh karenanya, harta bersama itu tidak masuk dalam kategori sistem penghitungan waris yang Islami tadi. Kenapa? Itu mau ijtihad di dalam menyikapi tentang bagaimana cara kita menghitung warisan sebelum menjadi tirkah yang akan diatur secara Islami itu. Nah, ini yang kita sebut dengan dalil fikih yang sifat praktis. Nah, ditambahnya harus punya ilmu hitung. Karena kita lihat bahwasanya di sini nanti akan ada istilah-istilah asal urut itu atau ukur muqaddarah, ada 1/8, ada 1/4, ada 1/6 sebagainya. Bagaimana ketika kita gabungkan, kita tambahkan? Padahal dulu dalam matematika di zaman SD itu pelajari tentang penghitungan seperti itu. Tapi sekarang orang suka lupa dengan persentase saja. Makanya perlu ilmu hitung untuk mumpuni bisa menghitung waris secara baik dan secara benar. Kita lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana konsep yang kita akan terapkan di sini itu dalam rangka kita memahami pemilikan harta yang sah dalam Islam. Karena kita tahu bahwasanya di dalam Islam itu pemilikan harta tidak berdasarkan pada pengatasnamaan. Tetapi pemilikan harta itu berdasarkan pada sejarah dari mana sumber harta itu. Walaupun sekarang mungkin polemik kita ketika melakukan hukum-hukum positif, kadang-kadang kita lihat ada orang mengatasnamakan sesuatu terhadap diri apa menjadi miliknya. Dalam syariat Islam belum tentu. Apalagi ketika dulu sebelum kita kenal adanya pajak progresif. Nah, itu kemudian orang kadang-kadang mengatasnamakan hartanya atas nama orang lain. Tujuan apa? Untuk beli progresif tersebut. Padahal sekarang dirubah. Sehingga apa? Ketika satu kakak saja tuh alamat dianggap pemilikan tunggal di situ. Nah, sekarang Islam lebih dahulu memberikan hal itu. Kenapa? Karena dalam Islam, harta itu sifatnya amanat dari Allah, bukan milik sempurna. Kenapa tidak milik sempurna? Karena hanya untuk menopang kehidupan. Makanya nanti kita akan jelaskan juga secara praktisnya,
bagaimana salah satu syarat disahkannya orang menerima warisan itu ketika ahli waris dalam keadaan hidup. Ketika dia meninggal duluan, nggak berhak. Kenapa? Nggak berlaku harta bagi dia. Ini harta hanya untuk menopang kehidupan kita. Makanya nggak akan ada di bawah mati harta itu. Sehingga ketika orang sudah meninggal dunia, putus hubungan dengan harta. Maka lagi-lagi saya katakan, dalam Islam, ketika orang meninggal dunia, hartanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah turunkan perintah berupa warisan ayat waris ini. Tujuannya apa? Agar manusia sebagai ahli waris itu, dia bisa mendapatkan harta warisannya secara baik, secara benar, ketika mendapat izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah indahnya hukum Islam. Kenapa? Karena hukum Allah tidak memihak kepada siapapun. Hukum Allah bersifat mutlak. Keadilan yang besar. Di akhir kita akan sampaikan keistimewaan hukum Islam ini. Oleh karenanya, jamaah rahimakumullah, kepemilikan yang sah dalam Islam itu hanya melalui salah dari 4 cara saja. Kalau ada yang kelima dan seterusnya, pasti ada kecurangan di sana. Apa itu yang 4 ini? Yang pertama, melalui jual beli. Nah, jual beli prinsipnya harus sama-sama rela, antarodin. Makanya tidak sah jual beli itu berlangsung kalau ada tekanan-tekanan, ada kecurangan, dan ada kezaliman. Sehingga jual beli menjadi sah bagi kita dapatkan harta tersebut kalau sifatnya antarodin, sama-sama rela. Itu yang pertama. Yang kedua, hadiah. Nah, dalam istilah bahasa Arab, hadiah itu adalah kalimat besar. Yang prinsipnya adalah harus ada unsur sama-sama rela tanpa ada imbalan apapun. Itu hadiah. Namun dalam prakteknya, hadiah tergantung motivasinya. Contoh umpamanya, kalau motivasinya empati, itu namanya hadiah harap. Tetapi kalau motivasinya simpati, itu namanya jaizah atau penghargaan. Yang kadang-kadang kita dalam praktek sehari-hari suka tidak bisa membedakan dua ungkapan ini. Kadang kita dapatkan anak kita lulus sekolah dengan baik, kita berikan penghargaan, tapi disebut hadiah. Padahal hadiah sifatnya empati. Kita inginkan di sebuah penghargaan, dari jaizah sifatnya. Nah kemudian ketika ada tidak motivasi apapun, non motivasi apapun, maka namanya hibah. Ini kadang-kadang salah lagi, karena ungkapan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita berikan hibah kepada anak, dasarnya apa? Karena kasihan. Itu keliru, itu hadiah. Kita berikan hibah kepada tetangga, kenapa? Kita salut dengan dia. Itu bukan hibah, tapi namanya jaizah. Hibah itu merupakan pemberian tanpa motivasi apapun. Berikan begitu saja, tanpa syarat. Nah, dari itu dilakukan ketika masih sama-sama hidup. Sehingga apa? Yang memberikan hidup, yang menerima hidup. Sehingga hak miliknya otomatis pindah langsung. Makanya ketika yang terima warisan seperti ini, kadang-kadang orang hadiahnya atau hibahnya hibah bersyarat. Ini nggak dibenarkan. Contoh umpamanya, kalau saya meninggal nanti, saya akan hibahkan ini kepada si A, si dan seterusnya. Itu keliru. Karena ada nuansa wasiat. Itulah kadang-kadang kita sulit membedakan antara ini. Nah, dari bentuk hadiah ini, apapun bentuk pastinya, kalau itu niatnya karena Allah SWT, bisa menjadi infak. Kalau infak bukan hanya bermanfaat di dunia, tapi itu bermanfaat di akhirat nanti sebagai bentuk taatan kita kepada Allah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istimewa betul ketika kita punya harta, jadikan jembatan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, saya berikan tinta merah. Nah, ini mungkin para praktisi hukum memahami betul. Apalagi dengan surat Al-Baqarah ayat 88 itu terkait dengan larangan Allah untuk mengajukan ke pengadilan terhadap pemilikan harta jika tahu itu bukan hak kita yang sebenarnya. Makanya keputusan pengadilan itu menjadi penentu hak milik seseorang. Itu pun tergantung keadilan dan kebijakan hakimnya masing-masing. Ketika hakim dia tidak adil, dia bijaksana, maka segala dosa dan sanksinya akan ditanggung oleh hakim itu. Maka berarti hakim seperti itu. Dan ketika kita saran amanat dari Allah SWT, maka kita harus betul-betul berpihak kepada hukum, kepada keadilan Allah yang bersifat universal, bukan pada kepentingan satu golongan yang lainnya. Ini terkadang keputusan pengadilan menjadi salah satu bentuk pengesahan memberikan harta. Kemudian yang keempat adalah warisan atau wasiat. Syaratnya apa? Harus ada kematian.
Jadi kalau ada kematian, nggak berlaku waris wasiat ini. Jadi kalau belum ada kematian, maka berlaku hibah ataupun hadiah. Jadi wasiat lagi. Terkait dengan hal-hal yang berhubungan masalah konsep memilikan harta dalam Islam yang disahkan secara syariat Islam ini. Nah, fenomena dalam waris itu ada yang paling penting adalah fenomena hijab. Ini jamaah rahimakumullah, nanti berkecimpung di bidang warisan. Kata Ibnu Taimiyah, haram hukumnya kita menghitung waris, menetapkan kewarisan itu kalau tidak paham masalah hijab. Kenapa? Diharam karena kan pasti salah hasilnya. Karena dengan hijab inilah yang akhirnya akan muncul penghitungan yang sebenarnya. Ada cerita sedikit. Dulu kami ketika awal-awal ini menciptakan aplikasi ini kami buat semacam berbentuk probability apapun bentuknya. Kita coba sandingkan bilangan-bilangan tersebut dan kasus itu menjadi sebuah kaedah. Ternyata kami harus mengumpulkan kurang lebih 66.000 kasus. Baru itu bisa si kasus perkenalan pewaris ini. Akhirnya kita masukkan fenomena hijab, maka berkurang 90%, tinggal 10%, yaitu sekitar 6.500 saja kasusnya. Nah makanya kenapa? Hijab ada dua macam. Ada hijab hirman atau penghalang cara habis, ada hijab nukson, penghalang dalam konteks mengurangi. Nah maka dengan apa hijab hirman itu? Adalah terhalangnya seorang ahli waris dalam memperoleh seluruh bagian hartanya karena ada ahli waris lain yang lebih dekat hubungan, seperti kakek terhalang oleh ayah. Padahal kakek ahli waris dari ahli waris, tapi karena ada ayah terhalang dia haknya secara utuh. Begitu nenek terhalang oleh ibu, cucu laki-laki dan cucu perempuan terhalang oleh anak laki anak perempuan, anak laki. Kemudian cucu perempuan terhalang oleh anak laki-laki atau dua anak perempuan. Ini kenapa? Karena hubungan kepada mayit lebih dekat dan sifatnya menghalangi terhadap para ahli waris di bawahnya itu. Saudara kandung terhalang oleh anak laki-laki, juga cucu laki-laki dan ayah. Saudara seibu terhalang oleh anak laki, anak perempuan, cucu laki-laki, juga ayah dan kakek itu. Ini semua merupakan hijab hirman. Artinya dengan adanya hijab ini, orang tahu mana yang tetap berhak mendapat warisan dan mana yang berhak dapat warisan. Makanya bagi para peserta semuanya perlu dipahami tentang hijab ini. Kalau perlu dihafalkan letter, ini merupakan ketetapan yang mutlak dalam pembagian waris. Yang kedua, hijab nukson. Itu adalah terhalangnya sebagian jatah ahli waris. Jadi bukan semuanya, tapi sebagian. Karena dari waris lain yang lebih dekat dari mayit dengan mayit itu. Contohnya, suami awalnya jatah setengah menjadi seperempat. Istri awalnya jatahnya seperempat menjadi seperdelapan karena ada anak. Rupanya anak lebih dekat hubungan kepada mayit ketimbang suami ataupun istri. Ibu dari sepertiga gara-gara anak. Cucu perempuan dari setengah ketika sendirian menjadi seperenam karena ada anak perempuan. Nah, saudara perempuan seayah dari setengah menjadi seperenam karena ada anak juga. Jadi kalau dikatakan anak sini itu sifatnya baik laki maupun perempuan. Kalau perempuan berarti khusus anak perempuan saja. Ini terkait dengan memahami fenomena hijab. Ada dua macam itu. Baik, lanjutnya. Nah, kaidah hijab di dalam warisan ini paling penting. Ini secara filosofis atau syariah ini menjadi hal penting untuk memahami bagaimana cara kita dan pola kita menghitung warisan itu. Pertama, kaidah hijab dalam warisan itu dari sisi usul, yaitu asal mayit. Kapan usul itu terhijab? Itu dikatakan setiap ahli waris akan menghalangi hak ahli waris yang ada di atasnya dengan kesamaan jenis. Yang saya contohkan di awal tadi, kakek atau ayah menghalangi kakek. Ibu menghalangi nenek. Kenapa? Karena itu sifatnya dia lebih dekat kepada mayit. Ibu itu atau ayah itu. Nah dari sisi puru, arti keturunan, yaitu ahli waris laki-laki ahli waris di bawahnya. Baik sejenis maupun tidak. Makanya ketika ada anak laki satu saja, maka cucu dari pihak manapun terhalang jatahnya. Kenapa demikian? Karena laki-laki menghalangi. Dan dia sebagai asobah.
Begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, dalam masalah hawasi, apa itu cabang-cabang mayit yang ada sekitar yang menghimpun mayit itu. Wah, perempuan juga. Nah, itu sifatnya apa? Bisa mengubah para hawasi itu. Nah, khusus anak laki-laki di sini menghalangi hak secara utuh dari hak hawasi itu. Karena lagi-lagi anak laki-laki merupakan asobah. Dan kemudian berikutnya antar hawasi. Tapi mereka di kalangan para saudara, para paman dan seterusnya. Nah, bahwa mereka yang mendapat secara asobah akan menghalangi ahli waris di bawahnya. Contoh, paman dapat bagian dari warisan saudaranya, umpamanya, atau saudara itu, mangi jatah anak paman di bawahnya. Kenapa? Karena ini sifatnya dia sebagai asobah. Kalau asobah menghalangi jatah di bawahnya itu. Yang kelima, masalah wala, pembebasan budak. Dalam hal ini, saudara dalam hal ini dapat terhalang dengan adanya wala. Artinya orang yang membebaskan budak. Ya, kasus bahwanya ketika ada seorang laki-laki membebaskan budak, tiba-tiba budak itu kekayaan, karena saking banyak kekayaan itu dia akhirnya meninggal. Nah, maka seorang wala tadi, artinya orang yang membiarkan budak berhak dari budak tersebut. Bahkan bisa menghalangi jatah saudara dari budak tersebut. Karena dalam hal ini hubungannya bukan nasab, bukan saudara, tetapi hubungan karena membebaskan budak itu. Itulah terkait dengan masalah yang disebut dengan kaidah hijab dalam hukum Islam. Ini kita bisa lihat diagramnya sebagai apa namanya kaidah hijab. Ini kita lihat sini. Jadi kelompok puru, yaitu dari keturunan mayit. Nah, itu hajibnya siapa? Puru atau cabang juga. Dasarnya An-Nisa ayat 11. Kemudian berikutnya usul ke atas, baik ayah ataupun kakek, maka jadi hajiblah usul juga. Itu asalnya sejenis. Itu saya katakan ayah menghalangi kakek, ibu menghalangi nenek. Itu sama An-Nisa ayat 11. Hawasi itu merupakan apa namanya cabang-cabang mayit atau keluarga mayit dari mulai saudara sampai tingkat paman. Nah, maka terhalang dengan adanya puru, adanya usul, dan adanya hawasi yang lebih dekat dari hawasi tersebut. Ini semuanya hijab yang kita harus pahami dalam pola penghitungan waris itu. Lanjut. Ini karena kita masih bersifat apa namanya pengenalan. Ini dasar di dalam masalah hijab. Tolong Bapak perhatikan, saya akan apa namanya pelan-pelan di sini karena ini jadi penting untuk jadi sebagai alasan dasar dari mana fenomena hijab itu. Coba diperhatikan, ada ayat-ayatnya yang saya katakan tulisan miring. Ini sebagai tanda, maksudnya sebagai bentuk hijab. Contoh di sini. Ketika dikatakan fa'in kunna nisa'an fawqasnataini falahunna sulusama tarok. Jadi kalau dia 2 atau lebih, maka baginya 2/3 untuk perempuan. Tapi wa'in kanat wahidatan, kalau dia 1, falahan nisab. Ini terkait dengan ketentuannya. Wali abai likuli minuman sudus, nah kemudian ini mengataroka in kana lahu walad. Jadi syaratnya kalau memang mayit itu punya anak laki-laki atau anak. Jadi bapak ibu jatahnya 1/6. Ini kenapa ini? Karena ini menggambarkan sebagai hajibnya, ya, menghalanginya. Begitu pula berikutnya, fa'in lam yakun lahu walad. Jadi kalau nggak ada walad, nggak ada anak, maka dikatakan wawarisau abawahu. Jadi yang menjadi ahli waris utama adalah kedua orang tuanya. Fali ummihi sulus. Dan itu jatahnya 1/3 bagi ibu. Maka dikatakan fa'in kanalau ikhwatun. Kalau ternyata mayit punya saudara-saudara 2 atau lihat sebagai pengurangnya. Fali ummihi sulus. Berarti sebagai hijab. Ikhwah itu terhadap jatah ibu. Ini contoh-contoh masalah dasar hijab itu. Itu pada ayat berikutnya ayat 12. Nah, ini juga sama. Terkait masalah bagaimana menjelaskan tentang saudara seibu dalam ayat ini. Sementara di sinilah saudara kandung atau saudara seayah. Jadi dari mana kita memahami hal itu? Lagi-lagi menggunakan kaidah hukum dalam fikih Islam.
Artinya tidak semua orang bisa paham ayat ini secara letterlet, secara mendasar, melalui kaidah-kaidah hukum Islam, baik itu berupa usul ataupun kaidah-kaidah fikih yang lainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait dengan dasar syariah masalah hijab. Kemudian berikutnya, ini terkait dengan apa namanya dasar syariah hijab ini berkaitan masalah saudara kandung saudara saya. Ini ada surat ayat 176 ya, terkait dengan bagaimana kalau mengatakan ya satu naka beliau yutikum bil kalala, tentang masalah kalala ini merun halakala sulah walad. Ada seorang yang binasa atau meninggal tidak punya anak. Jadi laisa lahu waladun walahu ukhtun, tapi dia punya saudara kandung perempuan. Maka berapa jatahnya? Falaha nisfu, maka baginya setengah. Karena mata roka amin ditinggalkan. Wa huwa yarisuha, adapun saudara laki-lakinya menjadi asobahnya. In lam yakun laha walad, kalau itu tidak punya anak. Pak Inkan nata ini, kalau anaknya dua, palahuma atau saudara perempuan dua, palahuma sulusani, maka baginya 2/3. Persis dengan kasus anak perempuan juga. Maka dikatakan inkanu ikhwatan rijal nisaan falidzakari mislu unsayain. Kalau mereka terhimpun dalam saudara itu laki perempuan, maka mereka menjadi asobah, berbagi laki perempuan 2/1. Jelas hukum Islam itu. Ini terkait dengan masalah ketentuan yang mudah hijab itu dalam konteks saudara sekandung atau saudara saya. Adapun masalah ketentuan ahli waris yang bernama wasiat, ini dalam hadis Nabi SAW yang dikatakan Innallaha azza wa jalla qad ata kulli haqqin haqqah. Allah SWT telah menetapkan bagi pemberiannya kepada orang sudah haknya. Maka dikatakan Rasulullah fala wasiyata li warisin, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Kenapa nggak boleh berwasiat? Karena akan terjadi dualisme pemilikan. Ahli waris sudah punya hak-hak tertentu dalam ashabul furudnya itu. Maka yang boleh diwasiatkan lagi. Maka dikatakan dalam hadis ini wala tunfikul mar'atu syai'an min baitiha illa biizni zaujiha. Ini sebagai kaidah umum bahwa harta dalam rumah tangga itu otomatis menjadi milik seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Makanya kan kalau ada seorang wanita yang tidak mencari nafkah, dia hanya mengurus harta suaminya. Makanya perempuan nggak punya persentase harta bersama di situ. Tapi kalau perempuan mencari nafkah juga dengan harta suaminya, baru terjadi persentase sesuai dengan kontribusi masing-masing. Ini jamaah jelas-jelas Al-Quran dengan hadis Nabi memberikan tentang tujuan yang sebenarnya bagi kita semua masalah kewarisan dalam Islam. Fenomena lain, ini kita coba melihat tentang fenomena lain saja terkait dengan yang terjadi dalam penghitungan waris nanti. Namun kita nggak bahas tentang penghitungannya, kita hanya memahami ada fenomena lain dalam penghitungan waris. Yaitu ada kata-kata ar-rod sebagai penambahan saham, kemudian yang kedua al-aul sebagai penambahan asal masalah. Saham maksudnya jatah ahli waris. Jadi prosentase saham. Maka dikatakan rod adalah apabila jumlah saham para ahli waris lebih kecil daripada asal masalah, artinya ketika dibagi harta waris ternyata sisa hartanya itu. Karena saham ahli warisnya minus atau sedikit. Harus disesuaikan pembagiannya sehingga tidak tersisa lagi. Gimana caranya? Lihat dan pahami rukunnya ini. Rukun rod. Pertama syarat rod itu harus adanya ashabul furud. Siapa ashabul furud? Itu mereka Allah Ta'ala punya bagian tertentu dalam warisan ini. Yang kedua, adanya kelebihan harta waris. Nah, setelah dibagikan kebagian itu, ternyata masih sisa harta waris. Dan yang ketiga, tidak adanya ahli waris asobah. Jadi makanya anak laki-laki, saudara laki-laki, ayah, dan seterusnya itu menjadi penentu. Jadi kalau ini ada dan mereka hidup saat itu ketika ada yang meninggal, maka mereka menjadi asobah. Sehingga harta tidak lari kemana-mana. Kan kadang-kadang sering terjadi orang tidak ingin lari kepada saudaranya, maka sistem hibah. Nanti kita lihat dalam prakteknya. Sejauh mana akibat dan juga bencana hibah itu hidup kita sebagai seorang muslim. Kemudian aul. Apa itu aul? Tambahan dalam asal masalah. Yaitu jumlah harta waris, asal masalah. Kenapa? Karena jumlah harta waris tidak mencukupi bagian-bagian dari saham ahli waris itu. Nah, ini kadang-kadang repot di sini. Ini terjadi pada zaman Umar bin Khattab.
zaman Rasulullah benar-benar terjadi. Maka Umar menyampaikan sebuah kaidah disebut dengan aul ini. Nah, pokok masalahnya itu yang mengalami aul hanya 3 bagian saja atau 3 angka saja. Itulah bilangan 6 atau angka 6, angka 24. Nah, pertanyaannya, dari mana kaidah ini muncul? Ini hasil analisa para sahabat, para tabi'in tentang bagaimana cara menyimpulkan angka-angka ini. Jadi setelah diukur demikian rupa dihitung, maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi kadang-kadang kita katakan kita orang-orang yang cerdas saat ini. Ternyata para sahabat dan tabi'in lebih cerdas dari kita lebih dahulu. Mereka tidak menggunakan alat bantu untuk menghitung. Mereka menggunakan kemampuan menghitung. Ternyata mereka bisa menetapkan dalam warisan ini. Yang dikenal dengan angka atau bilangan pada aul itu. Contoh umumnya ini, bilangan 6. Itu boleh bertambah menjadi 7 atau 8 atau 9, 10 saja. Jadi 4 kali mengalami peningkatan. Seandainya persentase 6 ini atau sekian per 6 itu ternyata mencukupi untuk dibagi pada hadis, maka 6 bisa dirubah jadi 7. Dan cukup juga bisa jadi 8, dan juga 9 dan seterusnya sampai 10. Ini terkait dengan penambahan. Nanti caranya kita akan lakukan pada presentasi berikutnya. Jadi sekarang kita filosofinya saja dulu terkait dengan dasar-dasarnya. Begitu pula bilangan 12 itu bertambah menjadi 13, 15 dan 17. Dan bilangan 24 hanya 1 kali bertambah, yaitu adalah bilangan 27 saja. Ini jamaah rahimakumullah tentang keunikan dan keindahan ilmu waris Islam. Yang saya katakan itu bukan rekayasa kita sebagai manusia, merupakan wahyu Allah SWT yang kita pahami dijadikan acuan dalam menghitung waris dan keadilan mutlak milik Allah SWT. Ini yang terkait dengan fenomena dalam menghitung warisan. Nah, sekarang asobah. Karena ada singgung masalah asobah tadi, apa itu asobah? Dalam waris Islam kita ada 3 jenis asobah. Pertama, asobah binafsihi. Apa yang asobah binafsihi? Yaitu asobah, yaitu setiap kerabat laki-laki yang bernisbah atau disematkan kepada mayit tanpa diselingi oleh perempuan. Anak laki-laki tanpa melalui jalur perempuan. Makanya kalau ada cucu laki-laki lewat anak perempuan, nggak bisa jadi asobah. Bahkan nggak dapat warisan dia. Kenapa? Perempuan diwariskan masalah pewarisan itu. Begitu pula seorang paman atau saudara mayit. Kalau ada diselingi perempuan, nggak jadi asobah. Makanya dia jadi asobah, kenapa? Hubungannya disematkan kepada mayit tanpa diselingi oleh perempuan. Ayah pun ke atas begitu. Maka ketika ada saudara ibu yang laki-laki, tidak jelas, tidak bisa. Ataupun kakek dari ibu, nggak bisa juga. Kenapa? Karena lewat perempuan jalurnya. Ini terkait dengan asobah binafsi. Yang kedua, asobah bil ghair. Setiap perempuan yang membutuhkan orang lain dari laki-laki yang sederajat, sehingga mereka berserikat mendapatkan usbahnya. Dengan pola laki-laki, perempuan 2:1. Atau laki-laki 1:2. Itulah asobah bil ghair. Contoh namanya. Seorang meninggal dunia, ada anak laki dan perempuan, maka ini keduanya diasobah. Kenapa? Karena perempuan asobah ngikut laki-laki, makanya ada namanya laki-laki barokah di situ. Karena barokah yang tadinya perempuan ini terhalang atau tidak dapat, dengan ada serikat laki-laki, ini diasobah keduanya. Tapi tetap perhitungannya 2:1. Laki-laki 2, perempuan 1. Dan itu berlaku untuk semua kasus dalam konteks warisan kecuali pada saudara seibu. Hingga berlaku hitungan 2:1. Itulah yang dipahami tentang kaidah-kaidah hukum waris Islam ini. Dan yang ketiga, asobah ma'al ghair. Yaitu setiap perempuan membutuhkan orang lain, perempuan juga, untuk menjadi asobah, tetapi tidak berserikat dalam bagiannya. Nah, ini kasusnya ketika terjadi zaman Rasulullah. Yang hadis Nabi mengatakan, Ali Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, fi bintin wa binti ibn wa ukhtin. Ada satu kasus ketika seorang
Eh, sebentar teman-teman ditunggu ya, karena kayaknya ada masalah teknis di Ustadz Syaiful Akib sebentar. Teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mohon bersabar sebentar. Ustadz Syaiful Hakimnya sedang persiapan untuk masuk kembali ke ruang webinar. Silakan kalau ingin ada yang izin dulu, mungkin mau ngeteh atau nyemil-nyemil sekalian. Ditunggu sebentar ya, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, mohon maaf ini baterainya lowbat tadi. Saya lanjutkan ya. Baik, mohon maaf jamaah, warahmatullah. Tadi baterainya sempat lowbat. Sudah terdengar suara saya? Sudah Ustadz, sudah. Ya, saya lanjutkan, mohon maaf. Jadi tadi saya katakan bahwanya untuk asoba yang ketiga itu asoba ma'al ghair. Itu setiap perempuan yang membutuhkan orang lain untuk menjadi asoba, tetapi tidak berserikat dalam bagiannya. Contoh di sini kasusnya zaman Rasul terjadi, dikatakan Rasul pernah dalam satu kasus ada seorang meninggal dunia meninggalkan bintin, seorang anak perempuan. Jadi bintun, bukan waladun. Kemudian wabi binti ibin, cucu perempuan, berarti cucu perempuan dari anak laki-laki. Karena kalau dari anak perempuan nggak berhak dapat apa-apa. Kemudian ada saudara perempuan kandung. Gimana cara menentukan hukumnya? Maka Rasul mengatakan, Faqodo an-Nabi SAW, Rasul menetapkan, lil ibnati nispun, untuk anak perempuan setengah, karena satu orang. Wali ibnatil iban, untuk cucu perempuan, yaitu asudus per-6, untuk menyempurnakan 2/3, takmilata sulusain. Wama bakia palil ukhti, adapun sisanya menjadi asobah untuk saudara perempuan. Ini dia perempuan tapi bisa jadi asobah. Kenapa? Karena dia hubungannya perempuan semua. Ini terkait dengan asobah ma'al ghair. Dan terakhir, bagaimana cara kita memahami keistimewaan waris Islam ini? Ini menjadi andalan kita untuk memahami sebagaimana Allah telah tetapkan pada kita minum waris Islam hukumnya wajib. Itu yang sifatnya diwajibkan dengan kata faridotan minallah. Kenapa demikian? Yang pertama kita lihat, nilai keadilan waris Islam itu bersifat universal. Dan itu Allah, bukan milik manusia. Kalau kita sebagai manusia itu merasa adil, asal kita katakan ijtihad kita, belum tentu itu adil bagi orang lain. Tapi dalam Islam ini kembali pada Allah SWT, karena Allah nggak memihak pada siapapun. Sehingga sebagai konsekuensi keadilan itu, maka muwaris yang meninggal dunia ketika menyerahkan hukum kepada Allah SWT tidak akan terkena sanksi apapun dari harta yang ditinggalkannya. Hadirin yang rahimahullah, perlu kita tahu bahwasanya Allah memberikan azab ataupun pahala sesuai dengan amal perbuatan kita. Makanya tadi saya singgung, kalau seandainya kita menggunakan pembagian waris dengan pola hibah ketika masih hidup, konsekuensinya akan terikat dengan kita setelah dimasuk alam kubur nanti. Kenapa? Karena kalau kita membagi hibah itu tidak adil dan akhirnya jadi bahan keributan dengan ahli waris, maka resikonya dosa itu akan mengalir pada kita.
Tapi kita serahkan pada hukum Allah. Allah yang semuanya mengcover semua keadilan ini. Sehingga ahli waris atau mewaris ini meninggal dunia bebas dari sangkut pautan yang tinggalkan di dunia ini. Allah katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kita akan kembali pada Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, menerapkannya berpahala bagi mewaris dan juga bagi waris. Artinya, kalau waris Islam ini berpahala bukan hanya mayit yang meninggalkan hartanya, tetapi yang melakukan itu juga sebagai ahli waris berpahala. Kenapa? Dia sebagai cermin dan perilaku anak soleh. Kalau anak soleh itu kebaikannya sama kepada orang tuanya. Karena kata Rasulullah dalam sabdanya itu dari Aisyah dikatakan inna auladakum min afdoli kasbikum. Fakulu min kasbi auladikum. Sesungguhnya anak kalian merupakan hasil karya kalian terbaik. Maka silakan kalian makan dari anak kalian itu. Artinya apa? Tidak bertuah makan anak-anaknya tanpa izin sekalipun. Karena anak merupakan hasil produksi kita sebagai orang tua. Nah, ini terkait dengan kenapa berpahala, karena itu berarti bagian dari ibadah pada Allah SWT. Dan perlu diketahui juga bahwasanya warisan itu kenapa perlu kita pahami dan kita catat, karena warisan untuk generasi berikutnya. Maka hadis Nabi dengan begini, Rasul bandingkan antara zakat dengan waris. Ini dalam hadis Nabi dari Abu Daud, yaitu hadis 1666 dikatakan, innallaha lam yafrid az-zakah illa liyutayyiba ma baqiya min amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat kecuali untuk membersihkan harta yang tertinggalkan di rumah atau di diri kita. Kemudian berikutnya wa innama farada al-mawarisa litakuna liman ba'dakum. Ada penetapan waris Allah wajib pada kita untuk kemaslahatan orang setelah kita. Makanya pembagian waris itu yang ideal, yang layak harus dicatat, ditulis untuk bukti berikutnya. Nah, ini para notaris, para praktisi hukum, maka ketika mencatatkan tentang atau statement masalah warisan ini bagian dari ibadah juga. Kenapa? Menjalankan hadis Nabi ini. Yaitu ketika Rasul mengatakan Allah mewajibkan warisan tujuannya untuk generasi berikutnya. Makanya saya selalu katakan kalau sekarang ada konflik waris dalam hidup rumah tangga, semua diperlukan catatannya. Kalau kesepakatan, buat kesepakatan dan tercatat semuanya. Karena warisan bukan generasi sekarang ini yang dipentingkan. Untuk setelah ini kita hidup, siapa anak kita dan siapa cucu berikutnya. Nah, hukum menerapkannya adalah wajib ijbari menurut pendapat dari seorang ulama besar dari Yordania yang bernama Muhammad. Saya lupa namanya, nanti saya ingat. Itu terkait dengan hal ini, kata beliau apa? Bahwa hukumnya wajib ijbari. Kenapa ijbari? Harus dipaksakan. Nah, sampai waris itu tahu saham dan bagiannya masing-masing. Itu batasnya. Umpamanya, meninggalkan anak, kemudian cucu dan sebagainya, ayah dan sebagainya, maka harus tahu bagiannya masing-masing. Sudah tahu, silahkan. Ada fenomena as-suluh. Apa itu suluh? Kita saling memberikan hak dengan prinsip musyawarah. Jadi kewajiban menghitung waris sampai tahu bagiannya itu wajib. Adapun eksekusinya bisa dengan suluh, bisa dengan musyawarah. Nanti ada ayat berikutnya kan tentang An-Nisa ayat 28 terkait dengan fenomena suluh itu. Walaupun itu pada dasarnya arahnya, orientasinya kepada perceraian. Tapi juga berlaku dalam masalah memiliki harta ataupun hak itu. Kemudian hak ashabul furud ditentukan oleh karena kedekatan hubungannya dengan mewaris. Kapan? Melalui jalur laki-laki. Jadi laki-laki ini menjadi penentu. Kenapa? Karena itu merupakan penentu tentang ashabul furud. Makin dekat dia dengan mayit hubungannya melalui jalur laki-laki, makin berhak mendapatkan bagian itu. Dan kemudian perlu diingat juga, kematian tidak memutus hubungan pernikahan. Tetapi perceraian dapat memutus hubungan tersebut. Makanya kalau sudah ada terjadi perceraian, sudah selesai masa iddahnya, hubungan pernikahan sudah putus, tidak lagi ada hak saling mewaris dan lainnya. Walaupun kadang-kadang sering terjadi di masyarakat kita, itu sudah 3 tahun ditinggal mati suaminya, tiba-tiba mendengar mantan suaminya meninggal, langsung nuntut warisnya. Ini kan kekeliruan. Karena mungkin dalam kasus perceraian nanti ada hak-hak lain yang dimiliki oleh seorang istri, diantaranya nafkah mut'ah, ataupun harta bersama yang pernah dia kumpulkan. Itu baru selesaikan sebelum selesai iddahnya. Hingga ketika sang suami meninggal atau mantan suami meninggal, nggak ada lagi hubungan waris di antara mereka itu. Ini jamaah rahimakumullah tentang beberapa keistimewaan waris Islam.
Saya kira itu untuk sementara. Saya kembalikan kepada moderator, mudah-mudahan manfaatnya nanti lagi dalam sesi tanya jawab berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Syaiful Akib sudah menyampaikan materi. Untuk teman-teman tadi yang sudah mempostingkan juga pertanyaan-pertanyaan, mungkin nanti kita nggak bisa jawab semua dan akan kita jawab di forum berikutnya. Dan akan dijawab nanti di akhir setelah selesai materi untuk pemateri kedua. Berikutnya, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Oh, kameranya belum hidup. Oke. Baik, alhamdulillah sudah selesai semua pemateri kita untuk hari ini. Jadi seperti saya sudah sampaikan di awal, kemudian disampaikan juga oleh Ustadz Syaiful Akib, kemudian disampaikan juga oleh Ibu, bahwa ini permulaan kita. Jadi nanti kita mungkin belum terlalu dalam. Ini kita membahas mengenai hal-hal filosofis, mengenai hukum waris terlebih dahulu. Kemudian nanti makin webinar kita ke depannya, maka akan makin banyak yang kita akan bahas. Tadi Ustaz Syaiful Akib sudah membuka dengan menjelaskan bahwa memahami hukum waris itu bagi kita muslim dan muslimah adalah wajib. Kemudian perhitungan itu juga bukan hanya sekedar mengenai filosofis, tapi juga perhitungan yang terperinci. Kemudian tentu hal-hal mengenai waris harus dilakukan sesegera mungkin dan sangat penting kita untuk memahami siapa-siapa saja yang termasuk di dalam ahli waris. Kemudian pemateri kita tadi yang terakhir juga sudah menyampaikan pentingnya menjaga integritas dalam kita mengatasi hal-hal yang waris ini. Karena ini ada hal-hal yang sangat personal, juga tentu sangat sensitif untuk keluarga, jadi tentu sangat penting untuk menjaga dan mencari orang-orang yang memiliki integritas untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Kemudian tentu sama dengan Ustadz Syaiful Akib juga menyampaikan pentingnya memahami tahap-tahap dalam menangani hal-hal waris, terutama tadi ditambahkan secara spesifik mengenai hukum-hukum yang di Indonesia dan bisa dilaksanakan di Indonesia. Oke, lanjut kita mungkin masuk ke pertanyaan yang sudah disampaikan. Sebentar, ini ada banyak ya, saya mungkin kita batasi untuk pertemuan kali ini sekitar 5 pertanyaan, tergantung dari nanti apakah para pemateri kita menjawab cukup panjang atau tidak untuk waktu menjawabnya. Baik, oke. Mungkin pertanyaan pertama saya pilih ya. Oke, baik. Mungkin ini agak sebenarnya terlalu teknis ya pertanyaannya. Tapi mungkin ini coba salah satu pertanyaan adalah ini ya untuk Ustadz dan Ibu, mungkin nanti boleh bertanya berganti-gantian. Izin bertanya moderator, anak temuan yang dibuang oleh orang tuanya karena takut menanggung nafkahnya atau takut ketahuan berzina, anak tersebut tidak terlacak siapa dan di mana rumah orang tuanya. Kemudian anak tersebut dipelihara oleh seseorang, dan apakah anak temuan tadi bisa saling mewarisi dengan seseorang yang memeliharanya? Oke, mungkin udah paham ya Ibu dan Ustadz? Ya, insya Allah. Oke, mungkin tadi Ustadz sudah menyampaikan materi duluan, mungkin Ibu boleh menjawab dulu, habis itu kita lanjut ke Ustadz untuk menjawab. Ustadz nanti setelah Ibu ya, Ustadz menjawabnya ya. Ya. Baik. Ibu masih di mute. Ya, Okay. Saya sampaikan dulu kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ketika datang kepada saya itu seseorang untuk minta advis dari saya, maka sebisa mungkin saya minta pendapat dan bekerja sama juga dengan ulama. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengambil satu keputusan, walaupun saya tahu nih kalau misalnya ada bagiannya, ada ini, tapi saya tetap minta agar kita tidak terjadi kesalahan. Dan kalau untuk pertanyaan ini, mungkin dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz ya. Ini untuk anak, konteksnya adalah anak luar kawin ya Ustadz ya, yang tidak diketahui siapa orang tuanya gitu ya. Oke, baik. Mungkin Ustadz boleh menjawab. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih sebelumnya. Memang pertanyaan yang kerap kali terjadi, apalagi ketika kita bicara masalah warisan.
Karena kata Nabi dikatakan bahwasanya innallaha farada al-mawaris liman ba'dakum. Di dasarnya hadis Nabi, Allah mewariskan, mewajibkan warisan ini untuk generasi setelah kalian, berarti anak. Disinilah kita katakan pentingnya memahami hakikat anak itu sendiri. Nah, dalam agama Islam kita mengenal memang ada dua istilah pernikahan. Ada namanya istilah pernikahan syar'i, ada istilah pernikahan yang bersifat legal secara negara ataupun aturan hukum positif. Nah, secara syar'i itu memang tidak legalitas secara hukum positif. Artinya tidak perlu catatan sipil ataupun yang lainnya. Yang penting rukun nikah sudah ada yang 5 itu sudah sah secara syar'i. Nah, permasalahan ini adalah ketika anak itu hasil zina, artinya nggak jelas dalam hubungan pernikahannya. Nah, kepada siapa disematkan anak tersebut, maka dalam Islam haram hukumnya mensematkan anak di luar nikah itu kepada ayahnya. Kenapa? Karena prinsipnya hubungan pernikahan atau hubungan ya istilahnya suami istri yang dilakukan di luar nikah itu tidak disahkan secara syariat. Maka statusnya zina. Kecuali kalau dia sudah melakukan hubungan dengan syarat tadi itu syariat yang dibenarkan. 5 rukun nikah terjadi bagi dia. Ya, seperti ada mempelai laki dengan perempuan, ada wali perempuan, ada 2 saksi, dan ada ijab kabul. Nah, ketika ada 2 saksi ini menjadi hal disahkan dalam syariat. Nah, maka ketika itu terjadi, bagaimana cara menyikapi anak tersebut? Lagi-lagi, anak disematkan namanya kepada ibunya. Nah, maka dalam konteks warisan, seandainya yang meninggal itu, dalam tanda kutip ayahnya secara biologis, ya, kalau secara syar'i nggak dibenarkan, maka anak tersebut tidak menjadi ahli waris. Kenapa? Karena hubungannya tidak sesuai dengan aturan syariat, tidak disahkan secara syariat. Tetapi kalau ibunya meninggal, dia berhak menjadi ahli waris dari ibunya. Karena disematkan namanya kepada ibunya. Itu terkait dengan hal itu. Adapun kalau memangnya ayah ibunya itu secara biologis tidak mau merawatnya, kemudian diambil orang lain, maka Nabi ada Al-Quran mengatakan juga bahwa sematkanlah anak pada orang lain dalam bentuk saudara. Itu saudara seiman. Nah, saudara seiman itu memang awalnya, ya saudara seiman, ya, ikhwah biasa. Sehingga apa? Kalau memang dia nanti maunya ahli waris itu tidak punya yang meninggal atau ayah angkatnya itu, maka dia berhak mendapatkan sebagai kerahiman, bukan sebagai ashabul furud atau hak waris yang mutlak. Makanya begitu tegasnya Islam, bahkan dia juga berhak mendapatkan wasiat. Di mana wasiat itu sifatnya maksimal hanya 1/3. Dan saya ketika menyimpulkan hukum ini, maka saya mengatakan kalau dalam agama ada istilah wasiat wajibah, bagi saya namanya wasiat filosofis. Artinya wasiat filosofis begini, contoh kita mengangkat anak orang sebagai anak kita. Secara filosofis bahwa anak tersebut kita rela untuk dia mengambil sebagian harta kita, karena kita rela mengangkat dia sebagai anak. Walaupun ketika di akhir hayat kita nggak pernah berwasiat untuk anak tersebut, maka baginya berlaku wasiat filosofis itu atau wasiat wajibah istilahnya. Jadi anak tersebut tidak ada apapun, dia berhak mendapatkan 1/3 bagian dari harta warisan almarhumah yang ditinggalkan itu. Nah, inilah prinsipnya. Jadi lagi-lagi tidak bisa kita namanya kadang-kadang dalam akte notariat itu kan ditanya Fulan bin Fulan gitu, siapa? Maka ditelusuri. Dan dalam Islam semua harus transparan. Karena kita boleh mengelabui saksi berupa manusia, tapi Allah Maha Saksi dalam kehidupan kita semuanya. Nah, itulah mungkin apa istilahnya keterpaduannya dalam hukum Islam itu, bahwa ketetapan hukum tidak hanya bersandar kepada ketetapan manusia sebagai para ahli hukum atau praktisi hukum, tetapi ada sandar yang mutlak, dia merasa diawasi oleh Allah SWT yang Maha Pengawas. Nah, jadi begitu prinsipnya. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya kita sampaikan dari Ibu Sri Hanum, Universitas Bengkulu. Apabila ahli waris atau anak-anak pewaris bersepakat menyelesaikan harta waris dengan musyawarah mufakat, apakah menyalahi hukum Islam? Mungkin nanti sama sistemnya ya, Ustadz mungkin menjawab dulu, baru kita entah kalau ada tambahan dari Ibu ya, Bu. Oke, Ustadz silakan. Terima kasih. Pertama, tadi saya katakan di salah satu keistimewaan Islam itu, bahwa menerapkan hukum Islam
dan menghitung warisan Islam adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Karena ayatnya jelas, ketika Allah berwasiat pada kita, kata Allah, yusikum fi auladikum, Allah berwasiat. Maka di hari katakan fardhatan minallah, tapan mutlak dari Allah. Ini berarti pilihannya wajib. Nah, kemudian batasnya sampai di mana kewajiban itu? Karena kadang-kadang di antara kita dan keluarga itu, udahlah nggak usah mikir masalah penghitungan, yang penting kita bagi rata aja, itu musyawarah. Memang pada dasarnya kita ini punya sifat, punya hati, punya perasaan untuk saling berbagi dengan saudara kita atau ahli waris kita semuanya. Tapi siogianya dalam hukum Islam itu diatur demikian rupa. Yang diwajibkan kita menghitung waris itu sampai batas hitungan saja. Sehingga ahli waris masing-masing tahu bagiannya masing-masing. Contoh yang konkret kemudian. Ketika kita meninggalkan anak laki perempuan, bahkan paman dan sebagainya atau orang tua, kita harus tahu dulu berapa bagian masing-masing. Setelah tahu bagian masing-masing, kumpulkan ahli waris semuanya. Ayo, kalian udah tahu semuanya masing-masing ini bagiannya. Si laki-laki dapat 2 kali, perempuan, nanti mungkin ada yang lainnya dia dapat, ayahnya, ibunya. Kita tanya kepada ahli waris masing-masing, hai laki-laki, anak laki, ya kamu 2 kali. Kamu berbagi dengan saudaramu yang perempuan, kalau mau bagi silakan berikan haknya itu. Artinya musyawarah begitu. Makanya kalau waris ada 2 tahapan. Pertama ada tahap penghitungan, itu yang sifatnya sesegera mungkin. Yang kedua tahap eksekusi, yang itu melewat dan melalui musyawarah. Ini kadang sering terjadi begini, ketika ahli waris mendapatkan warisan dari almarhum peninggal atau orang tuanya, ditinggalkan atau baru macam blok-bloknya. Ada berupa tanah, berupa rumah, berupa aset, berupa deposito, emas dan sebagainya. Ini kan nggak sama semua cara menyikapinya. Makanya untuk eksekusi bisa dibuat blok per blok. Umpamanya, persentase nggak akan berubah. Adapun harga bisa berubah. Contoh begini kasusnya. Ketika dia punya deposito, maka deposito mudah dicairkan. Itu dulu dibagi cara hitungan waris faraidnya. Nanti rumah mungkin tunggu sampai rumah laku kapan. Nah, adapun dalam aplikasi yang kita buat untuk menghitung waris, kita selalu asumsikan dengan rupiah. Kenapa? Agar bisa diprediksi persentase. Adapun eksekusinya tergantung saat kapan dia akan lakukan itu. Makanya nggak ada masalah untuk bermusyawarah, berbagi waris dengan catatan kalau sudah dihitung secara waris Islam tentang faraidnya itu. Jadi hitung dulu, kumpulkan waris semuanya. Pokoknya seorang ibu dinikmati sama suaminya, dia punya anak. Berapa jatah ibu di harta itu? 1/8 namanya. Ibu tahu 1/8 bagiannya. Anak laki 2 kali anak perempuan. Dia harus tahu. Ketika dia tahu, silakan dia berbagi. Makanya tadi saya katakan wasulhu khair wa ukhdiratil anfusus suh. Yang namanya suluh itu adalah berbagi hak. Ya, dia berikan hak kepada orang lain. Nah, prinsipnya memberikan hak pada orang lain itu sifatnya terpuji. Tapi menuntut haknya itu sifatnya mubah, dibolehkan. Nah, sekarang tinggal kembali pada kita masing-masing. Orang yang terkena masalah seperti ini, dia mau berbagi hak atau menuntut hak. Inilah dia tuntut haknya, tidak berdosa. Tapi berbagi hak, dia akan terpuji. Itulah prinsipnya. Jadi boleh untuk bermusyawarah dengan catatan setelah dia tahu hitungan masing-masing dari harta waris itu. Saya kira itu mungkin. Terima kasih. Baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kemudian Ibu mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, ada. Mungkin saya tambah sedikit Bu ya. Jadi bukan masalah yang ini. Jadi memang kita kadang menarik sekali apa yang Bu tadi sampaikan tadi, itu ketika ada seorang yang sadar gitu, dengan hak-haknya itu. Dan yang menarik juga kadang-kadang sering terjadi yang saya dapatkan dalam beberapa kasus, ini ketika seseorang itu mau berbagi, itu ketika belum tahu jatahnya, itu masalahnya. Ya. Dibilang, sudah ikhlasnya, tahu nggak jatahnya berapa? Nggak tahu, hitung dulu. Kalau dia tahu ternyata 3M, nggak jadi. Jadi istilahnya ikhlas itu muncul kalau sudah paham. Orang nggak akan ikhlas kalau belum paham. Itu yang pertama. Yang kedua dalam Islam, bedakan antara fatwa waris yang tujuannya kekeluargaan dengan pengadilan. Kalau fatwa waris menjaga keutuhan ahli waris semuanya, artinya kekerabatan, kekeluargaan. Sementara kalau pengadilan memecah belah kekeluargaan. Karena pengadilan sifatnya saling nuntut. Itu yang kita katakan akhirnya tadi menang jadi arang, kalah jadi abu. Itu kalau pengadilan gitu. Tapi kalau dalam rumah tangga, bagus waris itu.
sehingga terjalin hubungan silaturahmi. Bahkan saya pernah menangani satu kasus gini, Pak. Sekalian. Ada kasus waris sudah 38 tahun nggak pernah dibagikan. Ternyata apa? Putus hubungan keluarga semua, nggak ada yang tahu. Karena menganggap sudah yang nggak diperhatikan lagi. Tiba-tiba datang seorang satu keluarganya ingin diselesaikan kasusnya. Saya tanya, ini di mana? Udah hilang, nggak pernah terdata. Saya kasih waktu 2 minggu untuk mencari. Akhirnya dicarilah dia yang tadinya kerja di Jakarta, tiba-tiba udah pindah Kalimantan sekitar 20 tahun yang lalu. Terus ditelusuri ketemu, datang ke Jakarta hanya untuk menanggapi 3 miliar. 38 tahun ini saya katakan satu keistimewaan. Kenapa? Yang tadinya keluarga putus hubungannya terjalin gara-gara harta waris. Tapi sebaliknya juga ada. Hidup sekamar, satu rumah, beda 1 meter bagian warisannya, perang, adu golok. Inilah indahnya dalam syariat ini. Makanya kenapa saya harus jelas dulu bagiannya, baru musyawarah. Silakan. Kalau musyawarah itu memberikan hak pada yang berhak dan memberikan haknya untuk orang lain. Itu prinsipnya. Itu dibenarkan undang-undang, Ustaz. Dibenarkan ada di KHI. Ya, silakan. Oke. Baik, jazakumullah khair jawabannya. Mungkin karena waktunya udah mau habis juga, udah jam 11. Ya. Satu pertanyaan terakhir lagi. Ini mungkin pertanyaan terakhirnya. Bentar. Oke, ini ya salah satunya yang terakhir nih untuk hari ini, untuk sesi ini. Untuk teman-teman yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum terjawab pertanyaannya, boleh ikut kita di sesi berikutnya dan mungkin insya Allah bisa kejawab. Nanti kita akan kasih pertanyaan ini ke para pemateri untuk mungkin kita coba buat jawabannya di materi berikutnya. Kemudian pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah terkait masalah pembagian waris. Mohon pencerahannya, bagaimana cara bagi waris antara istri tua dan istri muda beserta pembagian waris ke anak-anaknya. Oke, silakan Ustadz. Boleh. Terima kasih. Jadi lagi-lagi kita katakan siapakah ahli waris itu? Jadi ada 3 golongan, ada sebabnya pernikahan, ada sebab nasab, kemudian ada sebab wala. Nah sekarang ketika istri mungkin berganda istrinya, istri muda, istri tua, istri setengah tua dan sebagainya. Jadi ketika dia terkait dengan pernikahan secara sah dalam syariat Islam, maka dia statusnya sama dengan istri 1, 2, 3 seterusnya. Nggak ada bedanya. Kecuali nanti berbeda pada harta bersamanya, mungkin akan terjadi. Makanya harta bersama bukan warisan. Jadi harta bersama bukan dalam bentuk firqa, itu dipisahkan dulu dari firqa. Jadi firqa baru akan menjadi hukum waris berlaku di situ. Nah, ketika sudah selesai harta bersamanya, tinggal firqanya, maka antara istri 1, 2, dan 3 seterusnya itu haknya sama. Jika ada anak dia 1/8, kalau nggak ada anak 1/4. Jadinya 1/4 bagi 3 atau 1/8 bagi 3 kalau 3 istri. Jadi nggak ada perbedaan. Nah, makanya kadang-kadang sering terjadi, enak sekali istri baru nikah sebulan kok dapat bagian. Yang akan sebulan 1 jam ijab kabul terjadi dan suaminya meninggal. Karena target adalah ijab kabul disahkan dia sebagai seorang istri bagi seorang suami. Jadi itu prinsipnya, bahwanya keadilan itu dikatakan bukan bagaimana ketika hak waris dalam rumah tangga itu. Makanya bagi seorang wanita yang rela berbagi dengan wanita yang lain sangat mulia sekali. Dia rela berbagi tentang kecintaan suaminya, harta suaminya, bahkan jatah hidup bersama suaminya. Itu makanya selama ini halnya diistimewa dengan ini. Karena ada satu kasus namanya saya pernah tangani, seorang laki-laki istrinya 4. Dan ketika masih hidup sudah dihibahkan hartanya masing-masing. Istri pertama kekayaannya mungkin sekitar 120 kontrakan, istri kedua 80, ada yang 90, 100. Ternyata pas suami meninggal itu menjadi ribut. Kenapa? Karena istri pertama merasa tidak mau istri lain dapat bagian seperti itu. Dia bilang, saya 20 tahun bersama ini, baru 20 terakhir baru dia berganda istrinya, berpoligami. Itu nggak ada bedanya. Jadi kalau istri
punya kontribusi bagi harta bersamanya. Nah, sisanya itu jadi tirkah. Kalau tirkah mungkin pernah makan. Jadi ketika bicara harta bersama itu nuansanya bukan lagi mutlak ayat Al-Quran yang sifatnya letterlek, juga bukan hadis sifat letterlek, tapi itu merupakan kesimpulan hukum fikih yang diambil dari keumuman Al-Quran dan keglobalan Al-Hadis. Contohnya apa? Lihat dalam An-Nisa ayat 32. Allah nyatakan firman-Nya, walir rijali nasibun mimma iktasabu walin nisai nasibun mimma iktasaban. Artinya itu menggambarkan laki-laki bagian dari apa yang dia usahakan, perempuan pun dari apa yang dia usahakan. Jadi kontribusi di situ. Kalau kontribusinya besar wanita dalam rumah tangga itu, maka persentasenya dapat bagian. Bisa jadi dalam rumah tangga itu wanita punya kontribusi 70% ketimbang suaminya. Bisa jadi. Itu namanya harta bersama. Nah, adapun dalam mazhab Ali, harta bersama yang disebut dengan bait zaujiyah, rumah pernikahan. Maksudnya rumah pernikahan, harta yang dihimpun setelah mereka terjalin hubungan pernikahan itu. Nah, itu pun juga harus dikomparasikan dengan ayat lagi-lagi katakan dalam hukum Islam, dalam fikih Islam ini tidak ada kata istilah yang disebut dengan harta bersama langsung 50-50. Ada, lihat kontribusinya dulu. Kalau memang kontribusinya seorang istri hanya mengembangkan harta suami saja, sampai berkembang harta itu tadi 30-70. Kenapa 30? Karena maksimal wasiat 30%. Maksimal memberikan harta warisan 2/3, ini 70% itu. Begitu prinsipnya. Jadi ini kita harus jadikan acuan dalam menyampaikan hukum, sehingga jelas yang namanya harta bersama itu bukan bagian dari tirkah. Dia bukan harta warisan. Tapi tirkah merupakan harta warisan yang harus dibagi dengan persentase faraid yang sudah dijelaskan dalam syariat Islam. Itulah saya kira perbedaannya. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah sudah. Kayaknya untuk sementara kita cukupkan saja untuk semua pertanyaannya. Kita lanjut di sesi berikutnya dan di webinar berikutnya. Kalau misalnya kira-kira ini panitia minta tolong untuk semua pertanyaan yang ada di record dulu. Jadi kita bisa mungkin buat next webinar untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Jadi yang bertanya dan belum terjawab, jangan keluar dari grup WhatsApp. Dan kita akan lanjutkan untuk ke materi berikutnya. Oke, jadi kita tutup dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair untuk para pemateri kita, Ustadz Saiful Akib, kemudian Ibu Teti Andriani. Terima kasih juga kepada peserta webinar sudah datang pada hari ini.